Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilan Aldin. Saya ngajar di sini, ngajar penjas kes. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang narkoba. Narkoba terdiri atas narkotika, psikoterapi, dan bahan adiktif lainnya. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran. Jadi narkoba itu bisa menyebabkan kita lupa kesadaran, dan narkoba itu bisa melemahkan, menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, misalnya heroin, kokain, dan ganja. Psikoterapi adalah zat atau obat baik alami maupun sintesis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoterapi yang pengaruh susunan saraf pusat dan menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Misalnya ekstasi, metaheptamin, dan obat penenang lainnya. Bahan adiktif lainnya yaitu bahan lain bukan narkotika atau psikoterapi yang dapat menimbulkan ketergantungan, misalnya alkohol, yaitu zat mudah menguap, dan zat yang dapat menimbulkan hasil halusinasi kita. Di narkoba itu atau psikoterapi bisa kita menimbulkan halusinasi yang lebih, dapat menimbulkan ketergantungan, misalnya alkohol, yaitu zat yang mudah menguap, dan zat yang dapat menimbulkan halusinasi. Jadi narkoba itu bisa menimbulkan kita punya halusinasi yang lebih, hayalan yang lebih, akhirnya bisa mengakibatkan kriminalitas di kalangan masyarakat. Zat adiktif adalah obat serta bahan aktif apabila dikonsumsi oleh organisme hidup dapat menyebabkan kerja biologis serta menimbulkan ketergantungan juga, atau adiksi yang sulit dihentikan dan berefek ingin menggunakan secara terus-menerus, yang jika dihentikan dapat memberikan efek luar biasa atau rasa sakit yang luar biasa. Alkohol, nikotin, kafein, atau zat designer merupakan sebagian zat yang mengandung zat adaptif. Jadi diantaranya zat adaptif itu diantaranya alkohol, nikotin, kafein, atau zat designer merupakan sebagian zat yang mengandung zat adaptif. Istilah yang diperkenalkan oleh Departemen Kesehatan Indonesia adalah NAPSA, singkatan dari narkotika, psikoterapi, dan zat adaptif. Semua istilah ini, baik narkoba atau NAPSA, mengacu pada sekelompok zat yang umumnya mempunyai risiko kecanduan bagi penggunanya. Penyebab seorang terjerumus dalam narkoba antara lain sebagai berikut: rasa ingin tahu. Jadi rasa ingin tahu untuk supaya kita ingin mengetahui jenis narkoba, terus mencoba. Itu awalnya dari situ. Gaya hidup yang didasari keimanan, perbuatan, atau bahaya menggunakan narkoba. Jadi gaya hidup kita itu bisa mempengaruhi dan kita bisa terjerumus dengan mengkonsumsi narkoba. Yang tiga, ingin diakui oleh komunitas atau kelompok tertentu, misalnya geng motor, misalnya komunitas di beberapa komunitas yang mungkin negatif. Itu awalnya mereka
kita ada rasa ingin diakui, akhirnya kita melakukan hal itu. Depresi, mencoba mencari pelarian. Jadi kita depresi, ingin A, B, C, dan D, tidak terlaksana, terus banyak pikiran, ngelamun, akhirnya kita terjerumus ke ingin ketahuan narkoba. Akhirnya kita melakukan dan kita kecanduan. Pergaulan, misalnya bergaul dengan pemakai narkoba, otomatis kita akan diajak dan kita akan terjerumus dan kita akan kecanduan. Saya sih menyarankan jangan ikut hal itu. Kenapa? Kita satu bisa rusak organ vital seperti jantung, paru-paru kita, ginjal, bahkan dapat menyebabkan kematian. Ngeri. Kita minum obat tadinya untuk kesenangan, untuk kesehatan, tapi ini bisa mengakibatkan kematian. Jauhi. Yang kedua, keracunan atau dosis yang kelebihan, OD, overdosis. OD itu overdosis. Wah, bahaya juga. Kita kalau bisa jangan mengikuti hal itu. 3. Kecanduan atau tergantungan mengakibatkan gejala putus obat, sakau, ditandai dengan mual, tekanan darah meningkat, dan gangguan saluran pernapasan. Kita akan selamanya terus kecanduan kalau kita tidak ada niat untuk mengobati diri dan menjauhi. Kalau kita terjerumus, kita akan kecanduan, itu bahaya juga. 5. Penularan penyakit hepatitis. Jadi yang kelima itu kita bakal terganggu oleh penyakit hepatitis atau HIV akibat penggunaan jarum suntik. Nah, narkoba itu bisa sampai kita bisa HIV. Kenapa HIV? Karena ada jarum suntik. Gangguan psikologi, otomatis psikologi kita bisa gila, kita bisa beda dengan orang lain, kita bisa minder, dan rasa percaya diri kita itu bisa hilang. Kenapa? Karena kita kecanduan oleh narkoba. Yang ketujuh, pengguna narkoba cenderung masa bodoh, tidak peduli pada norma-norma yang ada di masyarakat. Nah, itu yang bisa meresahkan masyarakat dan kalian bisa masuk penjara. Apabila kalian melanggar norma-norma, itu kalian bisa masuk penjara. Karena narkoba itu bisa mengganggu norma-norma kita, dan ini tidak melihat apapun. Yang penting, dengan kalau orang yang sudah makan narkoba biasanya tidak peduli sama siapapun, itu berbahaya. Mungkin dari saya kesimpulannya, jauhi narkoba, kita tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita, dan minum minuman yang sehat, dan jaga kesehatan kita untuk hidup lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.